Abraham Maslow melalui bukunya telah mengusulkan, telah mempropos sebuah teori yang disebut sebagai motivational theory. Oke. Motivational theory itu di dalamnya terdapat beberapa uraian, terdapat beberapa tahapan-tahapan mengenai kebutuhan. Nah, premis besarnya atau pandangan ontologisnya, pandangan Maslow ini memandang seperti ini manusia itu. Jadi ini tetap lagi-lagi tentang manusia, bahwa menurut Maslow, manusia itu bertindak, manusia itu melakukan sesuatu, melakukan sebuah aktivitas itu berdasarkan alasan yang mempengaruhinya. Alasan itu disebut sebagai motivation atau motif. Atau berdasarkan kebutuhan. Nah, contohnya seperti ini. Saya itu makan karena saya lapar. Saya memakai baju karena saya merasa kedinginan. Jadi saya perlu pakai baju. Atau saya memakai baju yang branded supaya saya dihargai, supaya saya dihormati oleh orang lain. Misalnya begitu. Nah, itu salah premis awal dari pandangannya Maslow tentang manusia. Oke. Maslow's hierarchy of needs is a motivational theory in psychology comprising a 5-tier model of human needs. Menurut Maslow, ada 5 level kebutuhan manusia, often depicted as hierarchical levels within a pyramid. Nah, biasanya ilustrasinya itu dilakukan atau penggambaran dari needs atau kebutuhan-kebutuhan tersebut itu digambarkan dengan piramida. Nah, kurang lebih seperti yang tertera di layar gadget Anda ini ya. Oke. Needs lower down in the hierarchy must be satisfied before individuals can attend to needs higher up. Kenapa harus dalam bentuk piramida gitu ya? Kenapa the hierarchy of needs itu dalam bentuk piramida, tidak ya hanya urutan saja gitu ya? Karena menurut Maslow dengan teorinya bahwa kebutuhan yang ada di bawah atau pada kebutuhan yang ada di level awal-awal itu harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum seseorang bisa atau pindah atau membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. From the bottom of the hierarchy upwards, the needs are physiological, safety, love and belonging, esteem, and self-actualization. Look at this one. Nah, ini ya. Ini adalah the hierarchy of needs, the pyramid of the hierarchy of needs. Piramida kebutuhan manusia. In the first level, human beings needs food, water, warmth, and rest. Oke ya. Jadi pada level pertama itu disebut sebagai basic needs, physiological needs, yaitu ya. Nah, physiological needs itu apa? Ya, kita makan, food, water, minum, warmth, memakai baju, beristirahat. We call it as physiological needs. And then after the first or the basic needs are fulfilled, setelah kebutuhan dasar yang pertama itu terpenuhi, maka orang itu setelah kenyang, dia membutuhkan kebutuhan yang selanjutnya. Safety needs. Safety needs itu apa? Kebutuhan akan rasa aman. Security, safety. Maka dari itu, orang bisa makan hari ini, ya kan? Bisa. Tapi dia kalau hari ini sudah kenyang, dia akan memikirkan masa depannya, security. Besok aku juga harus bisa makan dong, makanya dia menabung. Makanya dia bekerja to get
the physiological needs, and then to get the next level needs, safety needs. Begitu. Kebutuhan akan rasa aman. And then after, okay, the first two level, dua level yang pertama, ya, 1, 2, ini disebut sebagai the basic needs. Oke, ini. And then after the basic needs are fulfilled, and then we move to the second step, which are psychological needs. Kebutuhan psikologis. Yang pertama kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Kemudian level berikutnya adalah psychological needs. Nah, yang pertama setelah kita merasa aman, ya kan? We have belongingness and love needs. Intimate relationships, friends, family. Nah, oke. Jadi sudah lapar? Sudah selesai kebutuhannya tentang makanan, minum? Oke, aman. Kemudian safety needs. Kita harus bekerja nih supaya bisa bertahan hidup. Awalnya itu bekerja buat bertahan hidup saja. Safety, keamanan, garansi masa depan, ya kan? Oke, sudah rasa aman nih. Setelah ini sudah terpenuhi, maka akan muncul lagi kebutuhan berikutnya, yaitu love and belongingness. Kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. The needs of relationship, intimate relationship, yaitulah punya pacar, punya pasangan, kemudian menikah. Biasanya orang yang sudah menginginkan pasangan itu atau sudah memiliki kebutuhan akan pasangan, setelah safety needs-nya terpenuhi. Ketika safety needs-nya terpenuhi, maka dia baru ke love and belongingness. Kalau orang itu masih kelaparan, dia nggak mungkin mikirin pacaran. Ketika orang masih kelaparan, dia tidak memikirkan untuk menabung. Ya kenyang dulu, hilangkan dulu kelaparannya tersebut. Setelah dia punya garansi, oke, saya besok bisa makan, saya besok bisa bertahan hidup, saya besok masih bisa beli baju. Oke, safety needs-nya terpenuhi nih. Maka akan muncul keinginan berikutnya. Wah, kok hidup ini hampa ya? Ya, saya punya uang, walaupun tidak banyak misalnya. Punya pekerjaan, entah sebagai pekerja, entah mungkin salah satu delegan ada yang jadi selebgram atau apa, atau penulis. Kok hidup ini hampa? I need love and belongingness. Membutuhkan cinta dan rasa untuk dimiliki atau memiliki. Intimate relationship. Nah, rasa cinta ini atau hubungan ini akan berarti atau benar-benar dibutuhkan oleh manusia ketika safety needs-nya sudah lewat. Orang yang masih nggak punya kerjaan, boro-boro, walaupun jomblo, boro-boro mikirin pacar. Kan begitu. Boro-boro mikirin, aduh aku nikah kapan ya? Nggak kerja aja belum. Jadi hasrat untuk mendapatkan belongingness dan love juga tidak akan muncul. But once the two basic needs are fulfilled and then it appears. Ya, belongingness itu akan muncul. Nah, kemudian setelah kebutuhan akan rasa cinta atau kebutuhan akan hubungan ya. Tapi saya garis bawah ya, hubungan di sini tidak hanya hubungan pernikahan ataupun pacaran ya. Bisa jadi ini hubungan pertemanan. Jadi adanya hubungan dia itu bagian dari sesuatu. Hubungan keluarga itu juga masuk ke dalamnya di sini ya. Walaupun love is the main one utamanya. Nah, kemudian setelah rasa aman ya. Oke, kita sudah tidak bicara lagi kebutuhan fisiologis ya. Physiological needs kita sudah lewat, safety needs sudah lewat, belongingness-nya juga lewat. Contohnya usia-usia saya misalnya. Saya sebagai manusia, physiological sudah terpenuhi. Safety needs of course yes.
Belongingness and love, yes, I have family, I have my wife, and I also my children. And then I need another level of needs. Oke, apa punya, keluarga punya, rumah punya, mobil punya, and then I need something more. Human being needs something more. We call it as esteem needs. We need prestige and feeling of accomplishment. Manusia itu butuh apresiasi, butuh pujian, butuh prestige. Oh, iya kan? Kelas sosial misalnya. Oke. Safety need sudah nih. Taruhlah misalnya nih, Reskia Enok misalnya. Safety needs sudah. Kemudian taruhlah udah punya pasangan, entah itu your fiancé atau sudah menikah nanti gitu ya. Kerjaan sudah, mobil sudah punya, tapi perlu something else. Saya harus menjadi apa namanya? Manager. Tujuannya itu bukan hanya untuk to improve the salary, to increase the salary, no. Tujuannya prestige lagi. Udah, wow, saya manager gitu. Karena kalau tujuannya hanya uang, itu sudah selesai di level yang kedua, di safety needs. Atau misalnya yang lain. Saya harus misalnya esteem needs tuh harus berprestasi, achievement. Gitu ya. Harus menjadi karyawan terbaik misalnya bekerja. Atau misalnya kalian jadi selebgram. Ya sudah misalnya konteksnya sekarang nih, pekerjaan selebgram. Famous, tapi famousnya itu masih di safety needs, maksudnya famous untuk mencari uang, untuk apa. Tapi setelah itu, setelah uang itu banyak, yang dibutuhkan itu tidak hanya untuk penghasilannya juga. I need something more than other celebgram misalnya. Followernya harus makin banyak. Supaya, wow, I'm the first in this level. I mean, I'm the first one, I'm the first person in this field. Di lapangan, di bidang ini saya yang paling menonjol. Saya yang paling, nah itulah yang disebut sebagai esteem needs. Kebutuhan akan apresiasi. Oke. And then setelah esteem needs ini terpenuhi, gitu ya. Yang terakhir ini adalah self-actualization. Nah, bahkan menurut sebagian orang, teorinya Maslow itu disebut juga dengan the theory of self-actualization. Aktualisasi diri. What is self-actualization? It is achieving one's full potential. Pencapaian full potensial seseorang, including creative activities. Nah, creative activities ini sudah tidak ada motif yang lain selain melakukan hal itu. Nah, contohnya orang sudah prestige sudah dapat, belongingness juga sudah dapat. Dia melakukan sesuatu itu sudah tanpa motif lagi. Ya hanya ingin melakukan saja. Orang-orang filantropis tuh ya. Let's say misalnya dia melakukan donasi. Yang dia melakukan donasi itu ya because she loves donation. Abah lagi kerja dulu. Oke, tunggu bentar ya nih anak saya bilang ngomong dulu sebentar. Aduh. Sorry guys. Oke, bisa lanjut. Kita lanjut lagi. Itu self actualization. Ya, ketika misalnya saya bicara diri saya sendiri misalnya. Profesi saya sebagai pengajar atau sebagai dosen ya. Oke. Bahkan saya melakukan profesi saya sebagai dosen itu bisa melekat di mulai dari safety needs ya kan. I need security for my life. So I take this job. Right. Because I have already taken this job and then I have money, I have something, then I'm ready for belongingness and love needs. I get my wife. And then I have to be the best lecturer, for example. Ya, in ways gitu ya. Misalnya, saya menjadi dosen harus banyak penelitian misalnya. Atau misalnya become an idealistic dosen misalnya. Mahasiswa yang skripsi dengan saya harus mendapat nilai A. I need to work hard for my student. Kalau once he what is it?
he be with me in his thesis misalnya, saya harus support dia menjadi the best dalam penelitiannya. Ini masih esteem needs. Kenapa? Oh, karena di sana ada hasrat, oke, kalau bimbingan saya harus melakukan yang terbaik. Misalnya seperti itu. Itu masih esteem needs. Tapi ketika level saya pokoknya mencintai pekerjaan saya ini, mencintai aktivitas saya ini tanpa motif. Pokoknya I'll do the best for this activity. Let's say I teach my student, I guide, I supervise the process of making thesis or skripsi, and that's all. Misalnya, itu sudah mencapai level self actualization. Jadi ya tidak harus self actualization itu bagi-bagi uang ikhlas tanpa motif lain, tidak harus seperti itu. But achieving one's full potential. Ketika seseorang petani misalnya, petani ya, sudah mencapai self actualization-nya, maka dia melakukan kegiatan pertanian tersebut, ya motifnya because he loves the farming process. Oke, sebentar ada telepon ya. Halo Pak. Halo. Ya, ya selamat siang. Sore ini ya Pak ya. Masih di kelas. Siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Iya. Enggak Pak, enggak. Saya sudah kembalikan ke Plaza. Iya. Sudah saya kembalikan Pak. Ya, ya. Siap, siap, siap. Enggak. Oke, yuk. Oke, itu adalah piramida kebutuhan yang diusung oleh Maslow. And then up to this point, do you have any question, guys? Ada pertanyaan? Halo? Cukup jelas? Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, tadi kan, nah, ini ya. Oke. Nah, ini itu teori untuk menganalisis manusia, untuk membaca kepribadian manusia dalam kaitannya dengan tingkah lakunya berdasarkan motivational theory. Ya, this is the motivational theory. Nah, kemudian ternyata oke. There is some terminology, some terms. Ada beberapa term di sini. We have deficiency needs and growth needs. The 5-stage model can be divided into deficiency needs and growth needs. The first 4 levels are often referred to as deficiency needs or D needs, and the top level is known as growth or being needs of being. Deficiency needs arise due to deprivation and are said to motivate people when they are unmet. Also, the motivation to fulfill such needs will become stronger the longer the duration they are denied. For example, the longer a person goes without food, the more hungry they will become. Itu adalah the first 4 level. Jadi level 1 dengan level sampai dengan level 4 itu disebut dengan deficiency needs. Deficiency needs itu wataknya adalah I'm sorry, ketika lebih lama, lebih panjang durasi kita untuk mendapatkan suatu kebutuhan tersebut, jomblonya kelamaan nih, akut. Maka dia akan semakin menggebu-gebu nih, kepengen mendapatkan pasangan. Contohnya begitu. Tapi kalian boleh setuju atau tidak ini ya. Atau ketika physiological, kebutuhan fisiologisnya itu lama sekali dia tidak mendapatkan, ya, nggak makan-makan, maka dia akan sangat lapar. Gitu. This one. Maslow initially stated that individuals must satisfy lower level deficit needs before progressing on to meet higher level growth needs. However,
He later clarified that satisfaction of a need is not all or non-phenomenon, admitting that his earlier statement may have given the false impression that a need must be satisfied 100% before the next need emerges. Oke, nih ya, gini. Lantas apakah selalu harus paten nih ya di urutannya physiological dulu, safety dulu? Yes, jawabannya. Akan tetapi apakah bisa terjadi bersamaan? Ya bisa saja. Gitu. Nah, gitu ya. Yang dimaksud dengan deficiency needs itu artinya adalah the motivation decreases as needs are met. Gini ya, motivasinya kan misalnya motivasi fisiologis atau physiological needs itu terpenuhi, maka ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka motivasi fisiologis ini akan hilang. Kalian pengen makan, ketika kalian sudah mendapatkan makanan, sudah kenyang, ya sudah tidak pengen makan lagi, berkurang. Begitupun seterusnya ke atas. Gitu. When a deficit needs has been more or less satisfied, it will go away, and our activities become habitually directed towards meeting the next set of needs and that we have yet to satisfy. Nah, gini maksudnya. Tadi kenapa saya bilang, misalnya safety, kebutuhan akan rasa aman. For example, financial safety. Misalnya, saya sudah bekerja, mungkin saya belum punya tabungan, gitu ya. Levelnya misalnya. But I have my salary. I have my fixed income per month, for example, or per day. Belum aman-aman amat sih. But ini sudah berkurang kebutuhan akan safety ini. Maka dia bisa saja akan berusaha atau muncul kebutuhan berikutnya dan berusaha untuk mencapainya, yaitu love and belonging. Begitupun seterusnya sampai dengan esteem. Nah, this then become our silent needs. Nah, ini yang disebut dengan silent needs. However, growth needs continue to be felt and may even become stronger once they have been engaged. Growth needs do not stem from a lack of something, but rather from a desire to grow as a person. Nah, ini. Ketika 4 kebutuhan itu sudah selesai, ya, 4 kebutuhan itu termasuk deficiency needs or D needs. Maka kebutuhan yang akan muncul itu kebutuhan growth need, atau ada satu level yang ada di on the peak of the pyramid, ada di puncak piramida tersebut, yaitu self actualization. Nah, kita sebut juga sebagai growth need. Berbeda dengan keempat yang pertama, yang yang menjadi alasan adalah because we lack of something. Kita tidak punya makanan, maka ada physiological need. Physiological need. Kita tidak punya rasa aman, ya kita butuh rasa aman tersebut. Jomblo, kita butuh pasangan. We need love and belongingness. And then kita kok tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan status sosial, tidak mendapatkan pujian, accomplishment and something else, and then we lack that one. Kita kurang hal tersebut, maka kita memerlukan kebutuhan self esteem. Tapi untuk yang terakhir itu tidak datang dari kekurangan sesuatu. Growth needs do not stem from a lack of something, but rather than from a desire to grow as a person. Tapi murni dari hasrat individu untuk tumbuh sebagai seseorang. Aktualisasi diri. Once these growth needs have been reasonably satisfied, one may be able to reach the highest level called self-actualization. This is the real me. Gitu. Every person is capable and has the desire to move up the hierarchy toward a level of self-actualization. Unfortunately, progress is often disrupted by failure to meet lower level needs. Life experiences, including divorce, loss of job, may cause an individual to fluctuate between levels of the hierarchy. Bisa saja nih, perjalanan hidup seseorang atau dalam karya sastra atau film, karakter di dalam film atau
karakter di dalam novel atau drama, yaitu seharusnya udah naik tapi ya kurang lagi ya turun lagi dan lain sebagainya ya. Itu maksudnya. Every person is capable. Semua orang mampu. Tapi ya tergantung lagi ya. Karena kegagalan atau ada kegagalan dalam memenuhi kebutuhan di bawahnya, jadi menghambat. Therefore, not everyone will move through the hierarchy in a unidirectional manner, but may move back and forth between the different types of needs. Begitu. The original hierarchy of five need stage models. Ini aslinya tuh begini, tapi ini sudah saya terangkan tadi ya. Ini apa? Halaman yang keempat di PDF ini sudah saya terangkan tadi secara oral, yaitu ya ada biological dan lain sebagainya nih ke bawah. Nah, sampai sini dulu. Saya call you lagi. Ada something to discuss or no? Atau ini sangat jelas? Reski, I know. Lailatul, Hana Shifa, Reynal. Oke, sudah jelas. Nah, oke, kalau sudah jelas. Nah, begitu ya. Nah, terus kenapa kita mempelajari ini? Ya karena kan kita sastra, yaitu ini digunakan untuk menganalisis karya sastra. Yang dianalisis siapanya? Karakter-karakternya. Begitu. Dan ini salah satu teori favorit teman-teman di sastra Inggris untuk melakukan penelitian skripsinya. Ya banyak yang meneliti film, meneliti novel menggunakan teori ini. Bagaimana teori motivasi atau teori tentang kebutuhan itu berlaku di beberapa karakter karya sastra. Nah, ini ya. Saya ringkas saja ini karena tadi sudah saya terangkan secara oral ya. Ini ya. Physiological needs itu human survival ya. Air, drink, food, shelter, clothing, warmth, sex, and sleep. Ingat ya, seks itu termasuk kebutuhan fisiologis atau biologis. Kemudian safety needs, protection from elements, security, order, law, stability, freedom from fear, identity, itu safety needs. And then love and belongingness. Ya, psychological nih. Ya, interpersonal relationship and love relationship misalnya. Esteem needs ya, dignity, achievement, mastery, independence, status, prestige, tadi sudah saya terangkan. Begitu juga dengan self-actualization needs. Tuh ya, to become everything one is capable of becoming. Ini ya, self-actualization juga. Realizing personal potential, self-fulfillment, seeking personal growth, and peak experiences. A desire to become everything one is capable of becoming. Sebuah hasrat untuk menjadi sesuatu yang seseorang inginkan. Begitu. Menjadi manusia seutuhnya menurut dirinya sendiri. Begitu kurang lebih. This is the needs. Ini penjelasannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan lagi ke masih dalam bahasan Maslow. Pada perkembangannya, Maslow itu mengembangkan teori tersebut menjadi the expanded hierarchy of needs. It is important to note that Maslow five-stage model has been expanded to include cognitive and aesthetic needs. Jadi pada tahun 1970-an Maslow itu menulis lagi mengembangkan teorinya menjadi beberapa hal ya, menambahkan dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan kognitif dan kebutuhan estetis. Kemudian pada level berikutnya yaitu kebutuhan transcendence. Apa itu? Changes to the original five-stage model are highlighted and include a seven-stage model and
an 8-stage model, both developed during the 1960s and 1970s. Nah, bagaimana perkembangannya? Yang pertama, oke, 1, 2, 3, 4 masih sama seperti yang ada di dalam piramida kebutuhan yang terdiri dari 5 level. Ada biological or physiological, and then safety needs, and then love and belongingness, and esteem needs. Nah, ditambahkan lagi oleh Maslow itu menjadi cognitive needs, knowledge and understanding, curiosity, exploration. Oke, mau apa sayang? Mau remote? Oh, mau nonton? Ya, nanti apa beliin ya. Bentar, nanti apa perbaiki TV-nya. Apa selesai dulu, oke? Okay, and then we have cognitive needs. The needs of knowledge, understanding, curiosity, exploration, need for meaning and predictability. And then aesthetic needs, appreciation and search for beauty, balance, gitu ya. Nah, kemudian baru self-actualization, tapi menurut Maslow pada era 1970-an, ada yang di atas self-actualization. We have transcendent needs. A person is motivated by values which transcend beyond the personal self. Yeah, mystical experiences and certain experiences with nature, aesthetic experiences, sexual experiences, service to others, and pursuit of science, religious faith. Nah, setelah self-actualization, itu ada yang lebih, yaitu tentang kebutuhan spiritual. Dalam bahasa Indonesia, taruhlah kebutuhan spiritual. Lebih dekat dengan Tuhan, atau lebih dekat dengan sesuatu yang di atasnya self-actualization. Apa? Keteduhan hati. Nah, ini bahasanya seperti itu. Disebut dengan transcendence need. Nah, kurang lebih menjadi seperti ini. Piramidanya. Ya. Oke, menjadi 8 level. Ya, mulai dari setelah esteem needs itu ada kognitif, estetis, self-actualization, dan transcendence need. Begitu. Oke. Nah, baiklah. Saya sudahi dulu sampai di sini untuk perkuliahan kali ini. Saya open question lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan tuliskan rangkuman perkuliahan kita pada kali ini. Kalian tuliskan di komen di web kuliah ya sebagai absensinya ya, presensi kalian supaya dianggap hadir. Ya, satu lagi ya, mungkin kalian sudah paham karena sudah semester atas ya, bahwa yang menganggap hadir itu bukan saya tapi sistem ya. So you have to be responsible for yourself di sana. Akan tetapi terkait ilmu itu tanggung jawab saya dan kalian semua ya. Kalau kalian ikut ya atau menonton video ataupun mendengarkan ceramah saya di Gmeet atau di conference ya kalian mendapatkan. Kalau absen kalian nggak ikut Gmeet satu kali pun kalau komen di web kuliah ya tetap 100% ya bisa begitu ya. Oke, itu saja. Salam-salam buat yang lain. Nanti minggu depan kita akan pindah lagi ke teori yang lain ya. Tapi saya ingin ada mudah-mudahan eh bukan mudah-mudahan. Nanti saya kasih salah satu analisis contoh artikel bagaimana ini diterapkan untuk menganalisis film ataupun karya sastra lainnya. Saya sih ingin ada latihan kalian menganalisis karya sastra menggunakan salah satu teori psikologi ini. Yang paling gampang menurut saya menganalisisnya itu yaitu tadi pakai ini ya, motivational theory. Jadi nanti akan saya posting di grup lah mudah-mudahan ya. Salah satu hasil penelitiannya. Thank you very much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Yuk, sama-sama.